Sudah sejak lama, para astronom mengamati langit untuk dapat melihat sekaligus mempelajari berbagai bintang di alam semesta ini. Pada zaman dahulu, para astronom mungkin hanya menganggap kalau hanya ada bintang yang mereka amati dalam sebuah sistem. Namun seiring berkembangnya zaman, termasuk perkembangan teknologi pada bidang pengamatan antariksa, apa yang dulu dianggap hanya sekedar bintang, ternyata memiliki sistemnya sendiri seperti halnya tata surya kita saat ini. Pada tahun 1995, disitulah tahun di mana menjadi awal bagi para astronom menemukan eksoplanet. Dari situlah, kemudian pencarian eksoplanet mulai dilakukan secara intensif dan mendalam. Dalam pencarian tersebut, pada awalnya, para astronom hanya dapat menemukan beberapa eksoplanet setiap tahunnya. Namun, dengan adanya kombinasi fasilitas teknologi pengamatan baru yang berfokus pada ilmu pengetahuan tentang eksoplanet dengan sensitivitas pendeteksiannya lebih baik, telah menyebabkan para astronom dapat menemukan hingga ratusan eksoplanet setiap tahunnya. Kemudian, seiring dengan kemajuan metode dan teknologi pengamatan, jumlah informasi yang dapat dipelajari para astronom tentang berbagai eksoplanet pun terus meningkat. Dalam hampir 30 tahun sejak saat itu, para astronom bahkan telah beralih dari kemampuan mendeteksi eksoplanet menjadi mengkarakterisasi petunjuk kimia penting di atmosfernya, seperti air dengan menggunakan fasilitas pengamatan seperti teleskop luar angkasa James Webb. Dan sejauh ini, terdapat sekitar 5.566 eksoplanet yang dikonfirmasi di 4.140 sistem bintang dengan 942 sistem memiliki lebih dari satu planet. Nah, dari data tersebut, tentu sudah menunjukkan betapa banyaknya sistem bintang serta planet yang telah ditemukan oleh para astronom, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai apakah ada planet yang benar-benar mirip dengan bumi. Sebelum saya jawab, tentu kalian harus mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan definisi mirip bumi sebenarnya. Jika kalian mengharapkan adanya rumput hijau, pepohonan, makhluk hidup seperti kita ataupun hewan, maka kemungkinan tersebut sangat meragukan. Tapi jika yang dimaksud mirip bumi adalah dalam hal memiliki lautan cair, atmosfer yang ramah, dan gravitasi yang masuk akal, maka menurut saya, itu adalah hal yang sangat mungkin untuk ditemukan. Tapi apakah ada planet seperti itu? Untuk menjawab pertanyaan itu, menurut NASA, dengan menggunakan data dari Transiting Exoplanet Survey Satellite dan teleskop luar angkasa Spitzer, para astronom telah mengidentifikasi planet seukuran bumi yang disebut TOI 700e yang mengorbit dalam zona layak huni sistem bintangnya. Selain itu, sebelumnya para astronom juga telah menemukan 3 planet dalam sistem ini yang disebut TOI 700b, TOI 700c, dan TOI 700d. Dari berbagai penemuan planet itu, para astronom sebelumnya juga mengkategorikan planet TOI 700d sebagai planet yang mengorbit dalam zona layak huni. Namun setelah adanya tambahan 1 tahun waktu pengamatan, barulah para astronom menemukan planet TOI 700e yang juga terletak dalam zona layak huni sistem bintang tersebut. Kemudian sistem bintang TOI 700 sendiri merupakan bintang KTM kecil dan sejuk yang terletak sekitar 100 tahun cahaya di konstelasi Selatan Dorado. Dalam sistem bintang tersebut, planet terdalam TOI 700b berukuran sekitar 90% bumi dan mengorbit bintang setiap 10 hari. Kemudian TOI 700c berukuran 2,5 kali lebih besar dari bumi dan menyelesaikan orbitnya setiap 16 hari. Kedua planet tersebut kemungkinan terkunci oleh pasang surut gravitasi dari sang bintang, yang berarti mereka hanya berputar sekali dalam setiap orbit, sehingga satu sisinya selalu menghadap bintang, seperti halnya satu sisi bulan yang selalu menghadap bumi. Dengan semua itu tadi, apakah planet TOI 700d dan 700e merupakan planet yang benar-benar mirip dengan bumi? Jadi, dengan keberhasilan peluncuran teleskop luar angkasa James Webb, para astronom kini dapat mulai mengkarakterisasi kimia atmosfer eksoplanet dan mencari petunjuk apakah ada kehidupan di sana. Selain itu,
dalam waktu dekat, sejumlah teleskop besar berbasis darat juga akan membantu mengungkap rincian lebih lanjut tentang komposisi planet yang jauh dari tata surya kita. Namun, bahkan dengan teleskop baru yang canggih, mengumpulkan cukup cahaya untuk mempelajari detail seperti itu memerlukan pengarahan teleskop ke suatu sistem dalam jangka waktu yang sangat lama. Saat ini, planet Bumi menjadi satu-satunya titik data dalam pencarian planet layak huni maupun kehidupan di luar sana. Tapi, tentu ada kemungkinan kehidupan di luar Bumi bisa sangat berbeda dari kehidupan yang kita kenal, namun untuk saat ini, dengan adanya berbagai penemuan planet yang mirip dengan Bumi dan memiliki air cair di permukaannya, menawarkan titik awal yang sangat-sangat baik. Seperti halnya pada kasus penemuan dua planet layak huni tadi, TOI 700D dan TOI 700E menawarkan hal menarik seputar eksoplanet layak huni dikarenakan karakteristiknya yang mirip dengan Bumi dan ditambah letaknya dalam zona layak huni. TOI 700E kira-kira memiliki ukuran planet yang seukuran dengan Bumi dengan radius 0,86 kali radius Bumi. Massa dan kepadatannya masih belum diketahui, namun periode orbitnya di sekitar bintang hanya 37,4 hari di Bumi. Nah, karena TOI 700E berada di zona Goldilocks atau layak huni, itu artinya planet ini memiliki kondisi yang mungkin tepat bagi keberadaan air cair di permukaannya. Dengan begitu, apakah ada bentuk kehidupan di sana? Kemungkinan itu tentu ada, tapi dari sedikitnya data mengenai planet tersebut, jadi kemungkinan itu akan menjadi semakin kecil. Setidaknya, jika kita pinggirkan kemungkinan akan adanya kehidupan di sana, planet TOI 700E sepertinya merupakan tempat yang bagus untuk kehidupan alien dapat berkembang. Dengan mengetahui berbagai hal tadi, sistem TOI 700 memang telah menarik perhatian banyak astronom di seluruh dunia sejak penemuan eksoplanet yang berpotensi layak huni di dalamnya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, TOI 700 adalah sistem bintang KTM, yang berarti bintang ini lebih kecil dan lebih dingin dibandingkan dengan matahari kita. Namun justru karakteristik seperti inilah yang memungkinkan eksoplanet di sekitar bintang tersebut memiliki potensi untuk mendukung kehidupan seperti Proxima Centauri yang sudah kita bahas sebelumnya. Bintang KTM seperti TOI 700 memiliki beberapa keunggulan unik ketika kita berbicara tentang eksoplanet yang mengorbitnya. Keunggulan pertama, karena mereka lebih kecil dan lebih dingin, maka pada zona layak huni sistem tersebut akan berada lebih dekat dengan bintang tersebut. Nah, hal tersebut memungkinkan eksoplanet seperti TOI 700D dan TOI 700E memiliki orbit yang lebih pendek dan lebih sering dibandingkan dengan berbagai planet di sekitar bintang yang lebih panas seperti matahari kita. Selain itu, bintang KTM juga dikenal memiliki umur yang sangat panjang, bahkan bisa mencapai ratusan miliar tahun. Hal ini memberikan jangka waktu yang sangat luas bagi kehidupan untuk muncul dan berkembang di eksoplanet yang mengorbit bintang tipe seperti ini. Namun, seperti yang juga saya sampaikan pada video Proxima Centauri kemarin, ada juga tantangan bagi planet yang mengorbit bintang KTM. Tantangan tersebut adalah tipe bintang KTM seringkali memancarkan suara bintang yang bisa menjadi ancaman bagi atmosfer planet dan kehidupan di sana. Dengan begitu, apakah planet dalam sistem TOI 700 ini menjadi harapan menemukan bentuk kehidupan di sana? Untuk planet TOI 700D, dalam penelitiannya, planet tersebut memang ditemukan dalam posisi yang berada di zona layak huni bintang tersebut. Planet TOI 700D juga diperkirakan memiliki massa dan radius yang sebanding dengan Bumi dan mengorbit bintangnya setiap 37,4 hari. Meskipun mengorbit dengan jarak yang dekat, tapi karena bintang induknya lebih dingin daripada matahari, orbitnya lebih dekat justru membawa TOI 700D ke dalam zona yang tepat di mana air cair bisa ada di permukaannya. Kemudian, untuk planet TOI 700E juga berada di zona layak huni dan menunjukkan potensi yang besar untuk mendukung kehidupan. Planet ini lebih kecil dibandingkan TOI 700D dengan radius yang mendekati ukuran Bumi sekitar 0,86 kali radius Bumi. Hal ini membuatnya menjadi salah satu eksoplanet paling mirip dengan Bumi yang pernah ditemukan. Namun sayangnya, sejauh ini para astronom masih belum mengetahui massa dan kepadatan planet ini yang merupakan informasi penting untuk memahami lebih lanjut tentang komposisinya dan apakah TOI 700E memiliki atmosfer yang layak huni. Jadi pada intinya,
Eksoplanet dalam sistem TOI 700 merupakan target penelitian yang menarik sekaligus menghadirkan tantangan yang signifikan karena jaraknya dari bumi. Saat ini, satu-satunya cara untuk mengumpulkan informasi tentang eksoplanet adalah melalui observasi transit, yang melibatkan pengukuran peredaran cahaya bintang saat sebuah planet lewat di depannya. Namun metode ini memberikan informasi yang terbatas, sehingga diperlukan teknik yang lebih canggih untuk mempelajari TOI 700e dan planet ekstrasurya lainnya secara mendetail. Apakah teleskop James Webb akan dapat memecahkan masalah tersebut? Memang, di antara semua teleskop yang beroperasi, hanya teleskop James Webb yang mampu mengkarakterisasi atmosfer eksoplanet seukuran bumi. Hal ini dilakukan melalui spektroskopi transmisi dengan membaca garis spektral molekul yang dihasilkan oleh cahaya bintang yang melewati atmosfer saat planet transit di depan bintangnya. Namun sampai sekarang, masih belum ada pengamatan teleskop James Webb terhadap eksoplanet sistem TOI 700, khususnya TOI 700e, jadi kita hanya bisa menunggu sampai teleskop James Webb mengamati planet itu dan menghasilkan data yang berharga tentang sistem bintang TOI 700 ke depannya. Selain itu, sistem TOI 700 hanyalah salah satu dari banyak sistem bintang yang telah ditemukan memiliki berbagai planet yang mungkin layak huni. Dengan kemajuan teknologi dan metode observasi yang semakin canggih, harapan untuk menemukan planet yang benar-benar mirip bumi semakin mendekati kenyataan. TOI 700D dan TOI 700e memberikan kita gambaran tentang kemungkinan lain di luar sana, tentang berbagai dunia yang mungkin memiliki lautan air, atmosfer, bahkan kehidupan. Namun, sampai kita bisa memperoleh data yang lebih rinci, terutama tentang atmosfer dan potensi keberadaan air cair di permukaannya, sementara ini kita hanya bisa berspekulasi saja. Apa yang pasti adalah bahwa pencarian ini akan terus berlanjut, didorong oleh keingintahuan manusia yang tak pernah padam untuk mengetahui apakah kita benar-benar sendirian di alam semesta ini. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk kalian semua. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya, bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.